akan dimulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam literasi. Dewan juri yang saya hormati serta hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Kailila Alexanesta. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah pada MOSI sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan juri yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan argumen saya, izinkan saya untuk menyampaikan definisi dan latar belakang pada MOSI kali ini terlebih dahulu. Terdapat 3 kata kunci pada MOSI kali ini. Yang pertama, negara berkembang, maritim, dan juga strategi ekonomi biru. Negara berkembang. Negara berkembang adalah suatu istilah yang digunakan untuk menjelaskan suatu negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah, mulai dari pendapatan rata-rata relatif rendah, indeks perkembangan manusia tercatat di bawah standar global, indeks perkembangan infrastruktur yang masih relatif berkembang atau belum maksimal. Salah satunya adalah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 17.000 pulau bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Sekitar 62% luas wilayah Indonesia merupakan wilayah laut atau perairan. Luas wilayah daratan sekitar 1,91 juta kilometer persegi, sedangkan luas wilayah perairan dengan mencapai 6,32 juta kilometer persegi. Oleh karenanya, negara kita disebut sebagai negara maritim. Negara maritim adalah negara yang dikelilingi oleh laut atau perairan yang lebih luas dari daratan. Selain itu juga, Indonesia sebagai negara maritim memiliki posisi perairan yang strategis sehingga sering digunakan sebagai jalur transportasi baik di nasional maupun internasional. Kata kunci yang ketiga yaitu strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencairan sekaligus pelestarian ekosistem di bidang laut. Contoh dari strategi ini adalah pemanfaatan tulang ikan untuk menjadi kerupuk, kulit ikan untuk dijadikan sebagai sepatu juga, dan lain sebagainya. Dewan juri yang saya hormati, saya akan menyampaikan latar belakang mengapa masalah ini dapat terjadi. Seiring dengan waktu, berbagai sektor yang terdapat dalam suatu negara seharusnya terus berkembang dan maju. Pemerintah terus mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas kesejahteraan sektor untuk meningkatkan masyarakat. Selain itu juga, Indonesia merupakan negara maritim, sehingga pemerintah menggunakan strategi biru ini untuk meningkatkan ekonomi yang ada di Indonesia. Karena sumber daya alam yang banyak tetapi tidak dimanfaatkan secara baik, akan terbuang secara sia-sia, akan rugi. Sehingga pemerintah sadar untuk melakukan solusi ini sebagai strategi yang baik. Selain itu juga, tujuan lainnya adalah untuk mengembangkan ekonomi kelautan berkelanjutan, diharapkan untuk mendorong percepatan produksi ekonomi di bidang kelautan maupun perikanan dan kesejahteraan masyarakat, pesisir maupun nelayan. Dewan juri yang saya hormati, saya sebagai pembicara pertama sangat setuju apabila negara berkembang dengan potensi maritim tidak menggunakan strategi ekonomi biru. Mengapa demikian? Memang betul, jika negara maritim lebih banyak sumber dayanya di laut atau perairan. Namun, jika kita gunakan laut secara terus-menerus untuk melakukan strategi ekonomi ini, sumber daya yang ada di laut, kekayaan yang ada di laut akan merosot terus-menerus. Selain itu juga, ekosistem yang ada di laut menjadi tidak seimbang dan berdampak pada kerusakan lingkungan. Tantangan terberatnya adalah kesehatan laut. Jika kesehatan laut tidak terjaga, semua strategi dan perencanaan tidak akan berjalan dengan baik. Dan tata kelola sektor kelautan dan perikanan di Indonesia sebagai negara berkembang masih belum maksimal sampai sekarang. Bahkan kesehatan laut di Indonesia masih di bawah rata-rata global, yaitu dengan skor indeks hanya 65.
dengan maksimal skor global itu standar adalah 71. Dewan juri yang saya hormati, selain itu juga masih banyak masyarakat Indonesia maupun negara berkembang lainnya melakukan pencemaran laut dengan limbah, mulai dari limbah rumah tangga maupun limbah plastik. Bahkan negara kita, negara Indonesia terkenal sebagai penghasil sampah terbanyak di dunia setelah Cina. Dewan juri yang saya hormati, ini merupakan salah satu ancaman yang terbesar, tantangan kita jika kita melaksanakan strategi ekonomi biru ini di negara kita, negara Indonesia. Selain itu juga masih banyak aktivitas penangkapan secara ilegal. Salah satunya adalah 2 kapal ikan asing yang ditemukan pada tanggal 17 Agustus 2021. Pada saat hari kemerdekaan kita, ditemukan sebanyak 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam melakukan penangkapan ilegal di Indonesia. Dewan juri yang saya hormati, menurut saya sebagai negara berkembang lebih baik menggunakan strategi ekonomi hijau karena pembangunan ini dapat menurunkan resiko kerusakan lingkungan. Ekonomi hijau juga telah diterapkan di beberapa negara maju sehingga kita dapat mencontohkan di negara-negara maju dan Indonesia ini dapat menjadi negara maju. Salah satu negara maju yang menggunakan ekonomi hijau ini adalah Cina. Selain itu juga ekonomi hijau ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kualitas lingkungan sehingga nantinya Indonesia menjadi negara maju dengan tingkat ekonomi yang tinggi dan juga tentunya dengan kualitas yang baik. Apalagi saat ini Indonesia, apalagi terutama ibu kota kita Jakarta terus mengalami penurunan tanah. Itu dapat menyebabkan dampak-dampak yang sangat berbahaya sehingga strategi ekonomi hijau ini sangat baik digunakan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.